Entah untuk apa aku bersusah payah, merangkakkan kaki hingga letih dan terlatih. Aku dengan segala ketidaktahuanku, aku yang mencari jawaban tanpa adanya alasan. Pagi benar kamu datang. Sudah 5 hari ini aku memperhatikanmu. Ada apa denganmu, nak? Maaf Bu, aku terlambat lagi hari ini. Padahal aku sudah berusaha untuk bangun pagi. Tapi mungkin aku terlalu lelah untuk bangun lebih pagi. Baiklah, tapi kamu tidak boleh berniat untuk tidak melanjutkan sekolahmu ya, nak. Aku tidak berniat meninggalkan sekolahku. Namun sekarang aku benar-benar merasa bosan. Saat ini, atau bahkan seterusnya, aku akan tetap seperti ini, tenggelam bersama bayang-bayang bosan dalam hidupku. Usiaku genap 14 tahun, namun tugas yang kuemban bagaikan orang dewasa berusia 24 tahun. Dan lagi-lagi aku hanya bisa berkata, entahlah. Sudah pulang, nak? Sudah Bu. Bagaimana tadi belajarmu di sekolah, nak? Menyenangkan? Iya, sangat menyenangkan seperti hari-hari sebelumnya. Syukurlah kalau begitu, nak. Ingat, Dok, sekolah itu penting. Apapun keadaannya, sekolah tetap penting. Maka dari itu, rajin-rajin belajar. Insya Allah, Ibu doa. Iya Bu, sudah aku ganti pakaian dulu. Apakah kalian sudah tahu? Kabarnya akan ada seorang mahasiswa yang akan datang dan mengajar anak-anak di sekitar Kalicode. Wah, asyik dong. Tapi kamu tahu dari mana? Ngomong-ngomong, pengajarnya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, wah, pasti aku akan datang. Ya, apa pengaruhnya jika pengajarnya laki-laki? Yang penting itu ilmunya. Ya namanya belajar di mana-mana pasti membosankan. Yowis, sudah mulai petang. Ayo kita segera pulang sebelum gelap. 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya 6 bulan telah berlalu. Aku dan teman-temanku telah mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang baik dan tentunya berkualitas dari mahasiswi itu. Kak, bukankah di sini sudah banyak orang pandai? Lalu untuk apa kita belajar? Bagus. Untuk apa kita belajar? Padahal sudah banyak orang-orang pandai di sekeliling kita. Pertanyaannya, apakah orang-orang pandai tersebut sudah berhasil memandaikan orang-orang di sekelilingnya? Jika tidak, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memandaikan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Tentulah dengan belajar yang tekun. Belajar dapat mengeluarkan manusia dari kebodohan. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang saya ingin bertanya, kalian semua pasti punya cita-cita. Saya ingin mendengar cita-cita kalian satu persatu. Boleh? Saya, Kak, cita-cita saya jadi polisi. Kalau saya, cita-cita saya ingin jadi guru, Kak. Yunisa, sekarang giliranmu. Aku tidak punya cita-cita. Kau pelajar dan kau harus punya cita-cita. 6 tahun yang lalu, rumah kontrakan yang aku tempati terbakar. Tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Bahkan buku-buku pelajaranku pun habis terbakar. Kakak tahu, ayahku hanya seorang penarik becak. Dan ibuku pun hanya seorang penjual kue basah. Adik-adikku pun begitu banyak. Sampai akhirnya, aku dan keluargaku terpaksa tinggal di hantaran kali ini. Aku yang saat ini dipaksa untuk menerima keadaan keluarga yang serba terbatas. Kami harus berserak-ria di sebuah petak berukuran 3x4 saat malam menjelang. Apakah hanya karena itu? Itukah alasanmu? Hanya karena itukah? Tentu tidak.
Setiap hari aku sekolah tanpa semangat. Aku menganggap sekolah itu hanyalah sebagai tuntutan orang tuaku. Orang tuaku mengatakan bahwa orang yang sekolah lebih baik daripada yang tidak sekolah. Ibuku berkata bahwa sekolah itu baik, maka aku sekolah agar dianggap baik oleh kedua orang tuaku tanpa aku tahu untuk apa aku sekolah. Aku tidak menemukan kebahagiaan selama bersekolah. Bahkan aku tidak tahu untuk apa aku belajar. Aku lelah dengan semua ini. Tidurku adalah waktu di mana aku dapat sejenak melupakan segala apa yang aku pikirkan. Jangankan untuk bercita-cita. Bermimpi saja, untuk bahagia aku tidak pernah. Aku tidak punya cukup waktu untuk menuliskan harapan-harapan. Harapan-harapanku di hari nanti. Waktuku telah aku habiskan untuk belajar dan mencari uang. Aku tidak berani bermimpi. Aku tidak berani bermimpi, Kak. Aku tidak berani bercita-cita. Aku tidak punya cita-cita. Mungkin cita-cita terbesarku adalah hari ini, esok, lusa, dan di hari-hari seterusnya. Aku dan keluargaku bisa makan. Jujur, semenjak kakak hadir di sini, aku merasa kebahagiaan dalam menuntut ilmu. Tapi tetap saja, aku hanya merasa bahagia dan masih tetap tidak merasakan untuk apa aku menuntut ilmu. Bagiku, itu semua hanya membuang waktu. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku bingung, Kak. Kau berkata, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, kau ingin keluargamu bisa makan. Sebetulnya, itulah jawabannya. Inilah jawaban dari masa kejenuhanmu, ketidaktahuanmu, dan keraguanmu tentang sekolah. Bersabarlah, Yunisa. Mungkin sekarang kau belum merasakan manfaat untuk apa kau belajar, tapi di hari nanti itu semua akan terjawab. Sungguh, ini bukanlah kata hiasan penuh gelora, tapi ini tiket untuk Yunisa menuju masa depan yang gemilang. Kau akan sanggup membiayai keluargamu lebih dari cukup. Belajar, sekolah, dan pendidikan adalah cara untuk keluar dari belenggu kemiskinan juga kebodohan. Jika kau bersungguh-sungguh dalam sekolah dan ibadah, kau akan mampu. Kau harus bertekad, kau harus bermimpi. Percaya pada Allah, Yunisa. Percayalah, yakin. Ya, yakinlah dirimu. Kau mampu meraihnya. Percayalah. Yunisa, hai Yunisa, kami di sini. Lihat awan itu. Sekarang cita-citaku sudah setinggi awan itu.